Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pengertian karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, dan tata tulis karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah sangat berkaitan dengan dunia pendidikan dan dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai riset yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan lembaga penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah berdasarkan data dan fakta, seperti observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Pengertian karya ilmiah berdasarkan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, yang mengatakan bahwa karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian yang sistematis menurut metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Selanjutnya menurut Brotowijoyo yang mengatakan bahwa karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang selanjutnya menurut Sukoharjono pada tahun 2007 mengatakan bahwa karya ilmiah adalah berbagai macam tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan menggunakan tata cara ilmiah, atau dengan kata lain, karya tulis ilmiah adalah laporan hasil penelitian dalam bentuk tertulis. Yang selanjutnya menurut Munawar Syamsuddin yang mengatakan bahwa karya ilmiah adalah naskah yang membahas tentang suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu serta dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Selanjutnya menurut Eko Susilo pada tahun 1995 yang mengatakan bahwa karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta memperhatikan sistematika penulisan yang berbahasa santun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Yang terakhir, menurut Dwiloka dan Riana yang mengatakan bahwa karya ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tertulis yang disusun secara sistematis dengan menggunakan kaidah bahasa yang benar. Kemudian jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu resensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Resensi disebut juga ulasan atau penilaian terhadap suatu karya, baik berupa buku, film, atau karya lainnya. Menurut WJS Purwadarminta, bahwa resensi secara bahasa sebagai pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca atau dimiliki. Jadi, secara sederhana, tindakan meresensi dapat diartikan kegiatan yang memberikan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku, membahas atau mengkritik suatu buku. Selain menginformasikan isi buku kepada masyarakat luas, tujuan resensi adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Yang kedua yaitu sinopsis.
Berdasarkan pengertian KBBI, sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Sedangkan pengertian sinopsis menurut Dr. Goris Keraf, ahli bahasa kelahiran Nusa Tenggara Timur, adalah ringkasan atau summary yang paling efektif dalam menyajikan suatu karangan yang panjang menjadi bentuk pendek. Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sinopsis merupakan ringkasan cerita dari sebuah novel atau gambaran isi dari suatu cerita secara garis besarnya. Sinopsis selain digunakan dalam buku, juga sering digunakan sebagai prolog dalam sebuah naskah, baik naskah pendek maupun panjang, untuk sebuah pementasan drama, film, dan teater panggung. Sinopsis ini dibuat untuk memudahkan dalam mengetahui dan memahami secara singkat tentang sebuah naskah yang akan dipentaskan atau dibaca. Dalam penulisannya, biasanya sinopsis dibatasi dengan jumlah halaman, misalnya 1-3 halaman saja, atau 1/5 dari panjang karangan aslinya. Dan dalam penulisan sinopsis tidak membutuhkan gaya bahasa dan penjelasan-penjelasan yang luas, akan tapi isi atau gagasan umum lebih diutamakan. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan sebuah kutipan dari dalam laporan dan di dalamnya terdapat poin-poin penting dari laporan tersebut. Jurnal sendiri juga merupakan artikel yang disusun guna memberikan kontribusi terhadap teori atau penerapan ilmu. Artikel jurnal ilmiah umumnya tersusun atas judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Artikel jurnal umumnya memiliki kualitas yang sangat tinggi, baik dari tata bahasa maupun dari konten. Jurnal juga biasa diartikan sebagai terbitan berkala yang berbentuk majalah yang berisi bahan ilmiah yang diterbitkan untuk orang-orang dengan minat khusus, misal matematika. Awalnya jurnal dalam bentuk buku, namun seiring berkembangnya teknologi informasi, jurnal kini diterbitkan dalam bentuk elektronik atau lebih dikenal dengan nama e-jurnal. Jadi, secara keseluruhan, jurnal dapat diartikan sebagai kutipan dari sebuah laporan ilmiah yang disusun guna memberikan kontribusi terhadap suatu teori atau penerapan ilmu yang diterbitkan secara berkala. Kemudian yang keempat, yaitu makalah. Menurut KBBI, makalah didefinisikan sebagai tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan yang sering disusun untuk diterbitkan, atau karya tulis pelajar ataupun mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa makalah merupakan karya tulis yang berisi tentang suatu pokok yang dimaksudkan yang dibacakan kepada khalayak umum sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Biasanya penulisan makalah dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Yang kelima yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana atau S1. Sedangkan menurut KBBI, skripsi didefinisikan sebagai karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Umumnya, tebal skripsi terdiri atas 50-100 halaman. Jadi, dari definisi tersebut, skripsi dapat diartikan sebagai karya tulis ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana atau S1. Kemudian yang keenam yaitu tesis, yaitu karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis menggunakan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Baik, materi selanjutnya tentang tahapan pembuatan karya ilmiah. Dalam penyusunan karya ilmiah terdapat 5 tahap antara lain. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua tahap pengumpulan data, yang ketiga tahap pengorganisasian, yang keempat tahap pemeriksaan atau penyunting konsep, dan yang terakhir atau yang kelima ada tahap penyajian. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan dilakukan A. Pemilihan masalah atau topik dan mempertimbangkan 1. Topik yang akan dipilih harus yang ada di sekitar penulis. 2. Topik yang dipakai harus topik yang paling menarik dari topik yang ada.
3. Pembahasan harus terpusat pada segi lingkup sempit dan terbatas. 4. Memiliki data dan fakta yang objektif dan mencukupi. 5. Harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya meskipun sedikit. Dan yang terakhir, harus memiliki sumber acuan atau bahan kepustakaan yang bisa dijadikan referensi. Kemudian B, itu pembatasan topik atau penentuan judul. Di antaranya 1. Pembatasan topik harus dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah dilakukan. 2. Penentuan judul dapat dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah atau setelah selesai penulisan karya ilmiah tersebut. 3. Penentuan judul karya ilmiah harus dapat menjawab dari pertanyaan yang mengandung unsur 4W1H. Kemudian yang C, pembuatan kerangka karangan atau outline. 1. Membimbing untuk memulai menyusun kerangka karangan. 2. Membuat pedoman penulisan karya ilmiah sehingga tidak menjadi tumpang tindih dalam penulisannya. Yang 3. Pembuatan rencana daftar isi dari karya ilmiah. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pengumpulan data. Di antaranya 1 atau A, pencarian keterangan dari bahan bacaan atau referensi. Yang B, pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan dijadikan tema dalam karya ilmiah. C, pengamatan langsung atau observasi ke objek yang akan diteliti dan dijadikan tema dari karya ilmiah. Kemudian yang terakhir atau yang D, melakukan percobaan di laboratorium atau pengujian data di lapangan. Kemudian yang ketiga, tahap pengorganisasian atau pengkonsepan. Di antaranya A, pengelompokan bahan untuk mengorganisasikan bagian mana yang akan termasuk dalam karya ilmiah. Data yang telah terkumpul diseleksi kembali dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat, dan bentuk data. Yang B, pengkonsepan karya ilmiah dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan yang telah ditetapkan. Yang keempat, tahap pemeriksaan atau penyuntingan konsep atau editing. Tahap ini bertujuan untuk A, melengkapi data yang dirasa masih kurang. B, membuang dan mengedit data yang dirasa tidak relevan serta tidak cocok dengan pokok bahasan karya ilmiah. C, mengedit setiap kata dalam karya ilmiah untuk menghindari penyajian bahan-bahan secara berulang-ulang atau terjadi tumpang tindih antara tulisan satu dengan tulisan yang lain. Yang keempat, mengedit setiap bahasa yang ada di dalam karya ilmiah untuk menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif. Contohnya dalam penyusunan dan pemilihan kata, kemudian penyesuaian kalimat, penyesuaian paragraf, maupun penerapan kaidah ejaan sesuai EYD. Yang kelima, tahapan penyajian. Teknik penyajian karya ilmiah harus dengan memperhatikan yang pertama, segi kerapihan dan kebersihan. Kedua, tata letak atau layout unsur-unsur dalam format karya ilmiah. Misal pada halaman pembuka, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, maupun daftar pustaka dan lain sebagainya. Yang terakhir, memiliki standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Misal standar penulisan kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, dan penggunaan bahasa sesuai dengan EYD. Bahasan selanjutnya mengenai aturan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai aturan maupun tata dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah kita perlu memperhatikan font, spasi, ukuran kertas, hingga ukuran margins. Yang pertama, dari font, spasi, dan ukuran kertas.
Dalam penulisan karya ilmiah terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu font, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah. Naskah karya ilmiah haruslah diketik dengan aturan kertas A4, jenis font Times New Roman, ukuran font 12, dan spasi 1. Yang kedua, ukuran margins. Ukuran margins adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Untuk ukuran margins ini adalah sebagai berikut. Bagian atas 3 cm, bagian bawah 4 cm, bagian kiri 3 cm, dan bagian kanan 4 cm. Yang ketiga, di bab dan subbab. Dalam penulisan bab dan subbab pada penulisan karya ilmiah ini berbeda dengan penulisan bab dan subbab pada penulisan skripsi pada umumnya. Pada penulisan karya ilmiah, bab dan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral 1, A, Berbeda halnya dengan penulisan bab dan subbab pada skripsi, yang mana bab ditulis dengan menggunakan sistem Romawi seperti 1, yang 2 seperti 2 garis yang berjejer, 3 garis jejer, dan seterusnya. Dan untuk penulisan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral 1, A, seperti itu. Jadi, dari pembahasan di atas dapat ditemukan bahwa penulisan skripsi dengan karya ilmiah berbeda. Untuk penulisan subbab ini ditulis dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tulisan di bold atau ditebalkan. Huruf pertama setiap katanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Sama halnya menulis judul-judul pada umumnya, seperti contohnya tata cara penulisan karya ilmiah, di mana di setiap awal huruf itu ditulis dengan huruf besar. Namun ada pengecualian bahwa kata tugas dan kata preposisi seperti kata hubung, di, ke, dari tetap ditulis di huruf kecil atau dengan huruf kecil. Kemudian yang kedua, anak subbab ditulis dengan style font italic atau miring. Masih sama seperti judul-judul pada umumnya, bahwa huruf awal setiap kata ditulis kapital atau besar, kecuali untuk kata preposisi, kata hubung, kata sambung, dan kata tugas. Kemudian yang keempat setelah bab dan subbab itu ada jarak antar bab. Jika penulisan skripsi, jarak antar bab satu dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman, alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru, namun berbeda dalam penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi. Dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Kemudian yang kelima, setelah tadi penulisan bab subbab dan jarak antar bab itu ada judul artikel. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat artikel sebagai penunjang penelitian dalam penelitian karya ilmiah tersebut. Maka terdapat penulisan judul artikel. Pada judul artikel, cara penulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan huruf kapital semua. Kemudian tulisan di bold, masih menggunakan jenis font Times New Roman. Kemudian posisi judul berada di tengah halaman alias di center. Dan yang terakhir, jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Kemudian yang keenam, setelah judul artikel itu ada penulisan paragraf. Untuk penulisan paragraf atau alinea dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan-aturan penulisan yang
Di antaranya adalah sebagai dengan alinea baru diketik ke dalam atau mencorok sebanyak 7 sampai 8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Yang ketujuh, penulisan struktur lain. Dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah ini ditulis yang letaknya tepat di bawah judul artikel. Penulisannya pun diberikan jarak antara judul artikel dengan penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dengan jarak 1,5 spasi. Berikut ini beberapa penulisan struktur lain dalam penulisan karya ilmiah. Halaman judul, daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan, kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di sebelah sudut kanan bawah seperti I, kemudian I yang jajaran dan I jajar 3 dan seterusnya. Pada bagian utama, yaitu bagian naskah artikel, menggunakan halaman dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya, yang letaknya berada di pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat penulisan tabel yang dimana terdapat judul tabel dengan menggunakan penomoran sesuai pemunculan tabel dari awal. Untuk penulisan judul tabel ini diletakkan di atas tabel bersama dengan nomor tabel yang menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama halnya dengan tabel bahwa dalam penulisan karya ilmiah juga dimungkinkan menggunakan beberapa gambar maupun grafik ataupun foto sebagai penunjang karya ilmiah, bahwa dalam gambar juga terdapat judul dan nomor gambar. Namun untuk judul dan nomor gambar ini diletakkan di bawah gambar. Kemudian perlu diingat bahwa dalam penulisan karya ilmiah jangan menggunakan gambar yang terdapat warna. Kalaupun menggunakan warna, sebaiknya jangan terlalu menggunakan warna yang dapat menimbulkan gelap ketika dikopi. Yang terakhir tentang bahasa dalam karya tulis ilmiah. Bahasa ilmiah terdapat berbagai ketentuan yang sepatutnya diperhatikan oleh penyusun karya tulis ilmiah. Agar karya tulis ilmiahnya bersifat komunitatif, karya tulis ilmiah itu harus memenuhi kriteria logis, sistematis, dan lugas. Karya tulis ilmiah disebut logis jika terdapat keterangan yang dikemukakan dapat ditelusuri alasan-alasannya yang masuk akal. Ciri-ciri bahasa ilmiah. Yang pertama, bahasa ilmiah harus tepat dan tunggal makna, tidak remang nalar ataupun mendua. Contohnya, penelitian ini mengkaji metode pembelajaran CTL objek yang efektif dan efisien. Yang kedua, bahasa ilmiah mendefinisikan secara tepat istilah dan pengertian yang berkaitan dengan suatu penelitian agar tidak menimbulkan kerancuan. Yang ketiga, bahasa ilmiah itu singkat, jelas, dan efektif. Contoh, tulisan ini dilakukan dengan maksud untuk membahas kecenderungan peningkatan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2006. Catatan, kata-kata yang di dalam kurung sebaiknya dihilangkan. Dalam kurungnya tadi dimulai dari kalimat dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, kalimat yang membangkitkan acuan dan makna yang sama di benak pendengar atau pembaca dengan yang ada di benak pembicara atau penulis. Yang terakhir, kalimat yang efektif ditentukan oleh yang pertama, keterpaduan kalimat, yaitu mengacu pada penalaran, deduksi, induksi, top down, bottom up, dan yang lain-lain. Terima kasih sudah menonton video kami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.